Kitab Permulaan dari Awal Mula. Kitab Kejadian. Menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari, dalam kitab Permulaan dari Awal Mula, Kitab Kejadian pasal 28 dengan perikop Mimpi Yakub di Betel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham." demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan
engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-28. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul perenungan, Kristus, Tangga Rohani, berdasarkan kitab Kejadian pasal 28 dengan ayat panduan perenungan. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 12 dengan bunyi nas. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Sahabat-sahabat pengharapan, pena inspirasi That I May Know Him, halaman 21 menjelaskan. Pengalaman Yakub sebagai seorang pengembara yang lari dari rumahnya, Yakub diperlihatkan akan sebuah tangga ajaib. Ini dirancang Allah untuk mengajarkan sebuah kebenaran besar tentang rencana keselamatan kepadanya. Tangga itu sendiri melambangkan Kristus yang menjadi jembatan antara surga dan bumi. Melalui Kristus, malaikat naik turun dalam hubungan yang terus-menerus dengan umat manusia yang sudah jatuh. Kristus sendiri mengisyaratkan hal ini ketika dia berkata kepada Nathanael, "Kamu akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Tuhan naik turun di atas anak manusia." Yohanes 1 ayat 51. Dengan demikian, Kristus menunjukkan bahwa dia sendiri adalah sarana komunikasi antara surga dan bumi. Dengan mengambil rupa manusia, Kristus menancapkan tangga itu dengan kokoh di bumi. Tangga itu menjulang hingga ke langit tertinggi, dan kemuliaan Tuhan bersinar dari puncaknya, serta menerangi seluruh panjangnya. Sementara malaikat-malaikat naik turun
dengan membawa pesan dari Allah kepada manusia dan permohonan serta pujian dari manusia kepada Allah. Dalam penglihatan Yakub itu tergambarkan persatuan antara manusia dan ilahi dalam Kristus. Ketika malaikat-malaikat naik turun di tangga itu, Allah digambarkan memandang ke bawah dengan kasih sayang kepada anak-anak manusia karena jasa putranya. Sahabat-sahabat pengharapan, memperoleh kehidupan kekal bukanlah hal yang mudah, tapi membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Melalui iman yang hidup, kita harus terus maju menaiki anak tangga demi anak tangga, serta melihat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Namun kita harus memahami bahwa tidak ada satupun pikiran kudus atau tindakan tanpa pamrih yang dapat berasal dari diri kita sendiri. Hanya melalui Kristus sajalah ada kebajikan dalam diri manusia. Meskipun kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Kristus, tapi kita harus memiliki peran yang dilakukan bersama dengan Kristus. Tidak ada satupun hal yang boleh melemahkan kewaspadaan rohani kita, karena kita seperti tergantung di antara surga dan bumi. Jadi kita harus berpegang pada Kristus, menaiki tangga melalui Kristus, dan menjadi pekerja bersama Dia dalam hal keselamatan jiwa kita. Sekarang kita datang kepada kesimpulan dari kitab Kejadian pasal 28. Kisah Yakub dan tangga Allah adalah tentang perjalanan kerohanian yang melibatkan pertobatan, kerendahan hati dan penyerahan diri Yakub kepada Tuhan. Yakub melalui pergumulannya dengan Allah akhirnya menerima berkat dan janji Allah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dan berkat Allah boleh didapatkan melalui kerendahan hati dan penyerahan diri. Sahabat-sahabat pengharapan, pergumulan rohani Yakub dari rasa takutnya menunjukkan bahwa ia tidak bisa menang dengan kekuatannya sendiri, melainkan ia membutuhkan kekuatan dari Allah. Kerendahan hati dan pertobatan Yakub menunjukkan kerendahan hatinya. Dan pada saat ia mengakui kesalahan serta dosanya, ia pun kemudian diampuni oleh Allah. Yakub kemudian menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan percaya pada janji-janjinya yang kemudian membawa berkat dan kedamaian dalam hatinya. Janji-janji Allah itu dipegangnya kuat-kuat dan ia percaya bahwa Allah akan menepatinya. Yakub juga memohon kekuatan dari atas dan ia menerimanya melalui pertobatannya itu. Ini membuktikan bahwa berkat Allah dapat ia peroleh melalui pertobatannya, penyerahan dirinya, dan kerendahan hatinya. Jadi sahabat-sahabat pengharapan, secara keseluruhan, cerita Yakub dan tangga Allah menggambarkan perjalanan kerohanian yang penuh perjuangan dan pertobatan, di mana Yakub belajar tentang pentingnya kerendahan hati, penyerahan diri dan kepercayaan pada janji-janji Allah, serta menerima berkat dan kekuatan dari atas. Kita pun demikian. Jika kita ingin menikmati janji keselamatan dari Allah, belajarlah dari Yakub. Bertobatlah dari kesalahan yang kita perbuat. Rendahkanlah hati di hadapan Allah. Adakan penyerahan diri, maka kita akan memperoleh janji keselamatan yang kekal melalui Yesus, tangga penghubung yang menjembatani kita orang berdosa dengan Bapa. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.